Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, aku Winda, mahasiswa antropologi sosial Universitas Hairun. Kali ini aku ingin menceritakan mengenai salah satu dongeng yang cukup terkenal, yaitu dongeng Jaka Tarub dan Nawang Wulan. Jaka Tarub adalah seorang pria tampan yang tinggal berdua bersama ibunya. Ayahnya sudah lama meninggal. Ia tumbuh menjadi seorang pria yang pandai berburu seperti ayahnya. Suatu pagi, ia memutuskan untuk pergi berburu. Ia mulai menyiapkan alat buruannya dan meminta izin kepada ibunya, yaitu Mbok Minah. Mbok Minah mengizinkan putranya untuk pergi berburu. Setelah itu, ia kembali ke kamarnya untuk beristirahat karena tiba-tiba Mbok Minah merasa kelelahan. Seekor rusa berhasil dipanah oleh Jaka Tarub pada perburuan itu. Ia pun memapah rusa tersebut di pundaknya dan berjalan pulang dengan rasa bahagia. Tiba-tiba di perjalanan, ada seekor harimau yang keluar dari semak-semak. Melihat mara bahaya di depan mata, tanpa berpikir panjang, Jaka Tarub pun menjatuhkan rusa tersebut ke tanah agar dia bisa lebih cepat berlari dan rusa itu bisa menjadi umpan agar harimau tersebut tidak mengejarnya. Setelah berlari cukup jauh dan merasa mulai aman, Jaka Tarub pun beristirahat di bawah pohon. Ia duduk sambil menggerutu karena ia harus kehilangan hasil buruannya. Tetapi ia tidak melanjutkan kegiatan berburunya itu dan langsung pulang. Saat mendekati rumah, ia melihat sudah ada banyak warga desa yang berkumpul di sana. Karena bingung, ia pun segera masuk ke dalam rumahnya. Saat itulah ia tahu kalau ibunya sudah tiada. Seketika Jaka Tarub pun menangis dan memeluk tubuh Mbok Minah yang sudah dingin. Singkat cerita, karena sekarang Jaka Tarub sudah tinggal sendiri, ia pun banyak menghabiskan waktunya untuk berburu. Suatu hari ketika ia tengah berburu, sayup-sayup terdengar suara wanita yang berbincang dan tertawa kecil. Ia pun mengikuti suara itu yang mulai membawanya ke arah telaga. Saat sampai di tepi telaga, ia terkejut melihat ada 7 orang gadis cantik yang tengah mandi di telaga itu. Dari percakapan mereka, ia pun menjadi tahu kalau mereka adalah bidadari dari kayangan. Ia melihat ke arah batu yang terdapat tumpukan selendang. Ia berpikir, jika saja ia mengambil satu, mungkin salah satu dari mereka tidak akan bisa kembali ke kayangan. Dan benar saja, saat mereka selesai mandi dan mereka ingin kembali ke kayangan, ada satu bidadari yang terlihat kebingungan karena tidak mendapatkan selendangnya. Karena matahari yang sudah mulai terbenam, para bidadari pun tidak bisa menunggu. Akhirnya mereka pun kembali ke kayangan tanpa Nawang Wulan. Nawang Wulan ditinggalkan sendiri mencari selendangnya hingga malam tiba. Jaka Tarub ada di sana terus mengawasi sambil mencari waktu agar ia bisa menghampiri Nawang Wulan dan berpura-pura memberikan bantuan. Saat Nawang Wulan berada di tepi hutan, Jaka Tarub pun menghampiri Nawang Wulan. Nawang Wulan sempat terkejut karena tiba-tiba ada seorang pria asing. Namun setelah Jaka Tarub menjelaskan tujuannya, Nawang Wulan pun menerima niat baik Jaka Tarub untuk tinggal di rumahnya dalam sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, tumbuhlah benih-benih cinta antara Jaka Tarub dan Nawang Wulan hingga mereka akhirnya menikah. Dalam pernikahan itu, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik bernama Nawangsih. Keluarga kecil itulah yang membuat kebahagiaan Jaka Tarub ada lagi. Namun, di hatinya ia memiliki satu hal yang mengganjal, yaitu persediaan padi mereka yang seperti tak berkurang sedikit pun. Di suatu pagi, Nawang Wulan pergi untuk mencuci baju dan ia menitipkan Nawangsih untuk dijaga oleh Jaka Tarub. Di situ, Nawang Wulan memberikan pesan untuk jangan membuka kukusan nasi yang tengah ia masak. Jaka Tarub hanya mengangguk dan mengambil alih mengurus Nawangsih. Setelah Nawangsih tertidur, Jaka Tarub pun pergi untuk mengecek apakah nasinya sudah masak. Ia membuka tutup kukusan nasi itu dan melupakan pesan yang diberikan oleh Nawang Wulan. Saat kukusan itu terbuka, Jaka Tarub terkejut karena di dalamnya hanya ada 1 butir beras. Saat Nawang Wulan pulang dan mengetahui hal tersebut, ia pun marah karena dengan apa yang dilakukan oleh Jaka Tarub, kesaktiannya untuk mengubah 1 butir beras menjadi sebakul nasi hilang. Akhirnya, pada setiap hari Nawang Wulan harus menumbuk padi untuk dimasak. Lama-kelamaan, persediaan padi mereka pun semakin menipis. Saat Nawang Wulan ingin mengambil padi untuk ditumbuk, ia melihat ada sepotong kain. Betapa
Betapa terkejutnya dia saat tahu bahwa kain itu adalah selendangnya yang selama ini ia cari. Kali ini Nawang Wulan marah besar, karena ternyata selama ini Jakartarup telah membohonginya. Setelah bertahun-tahun menghabiskan masa hidupnya sebagai manusia di bumi, setelah mendapatkan selendangnya, Nawang Wulan pun memutuskan untuk kembali ke Kayangan. Jakartarup bertanya mengenai nasib anak mereka. Nawang Wulan pun memberikan kesepakatan bahwa meskipun ia tidak lagi menganggap Jakartarup sebagai suaminya, Nawangsi tetaplah putrinya, sehingga ia akan datang untuk bertemu dengan Nawangsi sesekali. Setiap Nawangsi ingin bertemu ibunya, Jakartarup harus membakar batang padi yang berada di dekat Nawangsi, dengan syarat ia tidak boleh berada di sana. Jakartarup hanya bisa meratapi semuanya. Ia tahu kalau ini adalah kesalahannya dan ia harus menanggungnya.